tentang penanggulangannya sendiri. Nah, yang saya dengar ini pring sedapur tadi ya. Nah, untuk pring sedapur ini kok katanya yang mungkin pernah ngalamin di salah satu keluarganya ataupun saudaranya, itu kok sangat sulit disembuhkan, itu gimana Mas? Ya, emang benar. Mas Yanto. Karena santet pring sedapur ini kategori santet kuno ya, dari zaman dahulu, dari orang-orang yang bener-bener. Kenapa pring sedapur ini sangat dibilang itu sangat, kalau orang Jawa bisa bahasanya tokcer atau mungkin bahasa sangat luar biasa dan susah untuk disembuhkan. Perjalanan di dalam melakukan santet pring sedapur ini nggak mudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berjumpa kembali di channel Cerita Misteri. Selamat malam sahabat subscriber semuanya, dimanapun kalian berada. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimurahkan rezekinya dan selalu dalam keberlimpahan. Di kesempatan kali ini saya kemarin mendapatkan WhatsApp dari salah satu subscriber yang isinya menanyakan tentang perihal santet. Di kesempatan kali ini saya sudah berada di Padepokan Cahyo Jati, yaitu bersama dengan Mas praktisi kita, yaitu Mas Yanto. Saya akan bertanya-tanya langsung dengan pakarnya, yaitu Mas Yanto, tentang perihal santet. Mas Yanto kemarin salah satu subscriber itu bertanya, apa itu santet dan berapa macam jenisnya serta penanggulangannya. Monggo dijawab satu persatu. Mengenai santet ya, sebenarnya santet itu bukan hanya satu ya. Jadi santet itu ada beberapa macam. Kalau nggak salah, kalau menurut versi saya itu santet itu ada lima macam santet. Ucapan, terus yang kedua santet batin, yang ketiga santet ritual atau santet yang dikirim mungkin dari dukun atau istilah orang-orang yang ahlinya di situ ya, yang dikatakan ritual. Terus yang keempat itu santet perbuatan. Terus yang kelima yaitu santet alam atau mungkin dari yang maha kuasa. Kenapa kok yang maha kuasa kok dikatakan? Karena kata santet ini sesuatu yang sangat negatif dan intinya itu berdampak ke penyakit ya, Berdampak hal buruk ya. Untuk penjabarannya sendiri Mas Yanto, dari nomor 1 sampai nomor 5 ini gimana Mas Yanto untuk santet? Jadi perbedaannya nih ya, perbedaannya atau pengertian tentang yang dikatakan santet itu apa. Jadi yang pertama yaitu santet yang dikatakan santet ucapan. Misalkan satu contoh seperti ini, ada salah satu manusia yang kebetulan entah ini manusia yang dizolimi atau manusia yang mempunyai power. Misalkan di situ ada manusia, di antara manusia ini lagi berantem misalkan, atau si A lagi menzolimi si B karena si B ini jadi dia mempunyai power ya. Terus dia mengucap, awas, setelah ini besok kamu akan sakit. Nah, padahal di situ si B ini nggak datang ke spiritual dan nggak kemana-mana, tapi karena mengucap seperti itu, terus yang diucap seperti kepikiran, ketakutan di situ, dan itu bisa terjadi. Itu dikatakan santet ucapan. Berarti sama halnya seperti santet ucapan ini seperti halnya sumpah serapah ya Mas? Nah, seperti semacam itu, tapi itu bisa seketika itu terjadi. Nah, terus yang kedua santet
batin. Santet batin ini biasanya yang dimiliki oleh orang-orang yang terzolimi, yang teraniaya, atau mungkin misalkan sampean berantem sama orang atau punya masalah sama orang ini udah istilah kata udah takut sama sampean. Jangankan untuk melawan, istilah untuk membela dirinya udah ketakutan di situ. Tapi misalkan sampean pukul, sampean caci maki, dia nggak bicara karena ketakutan. Terus di dalam hatinya berkata, mudah-mudahan kamu akan mendapatkan suatu penyakit atau balasan setimpal. Nah, ini yang dikatakan santet batin, dan itu juga terjadi. Cuman untuk terjadinya santet batin ini nggak semua orang sih. Jadi orang-orang yang benar-benar terzolimi, yang istilah dapat penindasan lah intinya di sini, itu akan terjadi. Dan santet inilah yang sangat susah untuk disembuhkan. Bahkan misalkan ada seorang spiritual atau mungkin paranormal atau orang yang ahli di dalam penerawangan, insya Allah itu nggak akan bisa melihat siapa yang bikin ini. Itulah dikatakan santet batin. Nah, jadi kan ada perbedaan kalau tadi yang pertama santet ucapan, jadi yang dikeluarkan seperti kata sumpah, kamu besok jatuh, kamu besok sakit, kamu besok misalkan kamu besok dagangmu sepi misalkan, nah, itu ucapan. Dan ini terjadi. Terus yang tadi yang pertama santet ucapan, yang kedua santet batin ya. Terus yang ketiga santet ritual. Nah, ritual ini berbeda dengan dua santet ini tadi. Jadi di situ nggak butuh ucapan, nggak berbatin. Jadi mungkin salah satu orang yang sakit hati kepada si A atau si B, dia datang ke mungkin dukun seperti dukun, itu ya, dukun lah, atau mungkin paranormal, atau mungkin ya pokoknya orang yang ahli lah di bidang santet itu, dan orang itu mengadakan satu ritual yang lagi trennya kan banyak ya. Kalau ritual ini malah lebih banyak lagi. Ada yang mengatakan kalau zaman dulu ada yang katakan santet pring sedapur, santet vudu, ada santet yang pokoknya banyak lah di situ yang kalau untuk ritual ini. Nah, ini perbedaan dengan yang dua tadi ya. Kalau yang dua ucapan dengan ucapan sendiri, yang ketiga batin, yang ini dengan ritual. Jadi ada pihak ketiga yang membantu, atau mungkin intinya ada pihak ketiga ini kalau ritual. Nah, terus sekarang ke santet yang nomor 4, yaitu santet dari perbuatan. Jadi santet perbuatan itu sama halnya, jadi gini, misalkan aku nih lagi kondisi sakit, ya kan? Kondisi sakitku cukup lumayan parah. Nah, padahal di sini aku itu nggak ada yang istilah kata satu, aku nggak kena santet batin, apa santet ucapan, nggak kena santet batin, nggak kena santet ritual, tapi aku sakit. Nah, kenapa dikatakan santet dari perbuatan? Aku sakit, misalkan aku batuk, atau mungkin aku punya suatu penyakit dan tidak boleh memakan, atau mungkin memenuhi pantangan kalau aku makan misalkan semacam kayak apa itu asam urat, nggak boleh makan ati ampela, misalkan satu contoh seperti itu ya. Jeroan ayam itu kan karena sensitif lah, padahal aku udah dibilang misalkan, atau kamu jangan minum alkohol di kondisi saat ini, kondisi sakit ini, tapi aku tetap lakukan. Itu sama hanya menyari diri sendiri, jadi mencelakai diri sendiri. Nah, terus yang kelima yaitu santet, jadi santet alam atau dari yang maha kuasa ya. Itu, nah ini santet yang semua manusia nggak akan bisa menyembuhkan kecuali Allah sendiri yang menyembuhkan ini. Karena apa? Karena di dalam hidup itu, percaya atau tidak, karena hidup kita bertuai, siapa yang menanam dia akan menuai, akan memanen. Jadi kalau kenapa kok masa Allah kok menyantet makhluknya, hambanya? Jadi gini, jangan salah paham, bukan karena Allah itu di sini, Allah itu sifatnya maha pengasih dan penyayang, dan nggak mungkin Allah itu menyakiti, gitu. Tapi kenapa kok di sini ada dikatakan dari Allah ya?
Jadi karena dia menanam sendiri, jadi memetik dari perbuatannya, dan sudah mungkin sudah melampaui batas lah. Itu kalau jadi bermacam-macam santet itu tadi. Nah, untuk levelnya sendiri Mas, saya pernah dengar nih dari salah satu sahabat, saya nggak bisa menyebutkan namanya, tentang penanggulangannya sendiri. Nah, yang saya dengar ini pring sedapur tadi ya. Nah, untuk pring sedapur ini kok katanya yang mungkin pernah ngalamin di salah satu keluarganya ataupun saudaranya, itu kok sangat sulit disembuhkan, itu gimana Mas? Ya, emang benar. Mas Yanto. Karena santet pring sedapur ini kategori santet kuno ya, dari zaman dahulu, dari istilah dari orang-orang yang bener-bener. Kenapa pring sedapur ini sangat dibilang itu sangat, kalau orang Jawa bisa bahasanya top chair atau mungkin bahasa wah sangat luar biasa dan susah untuk disembuhkan. Perjalanan di dalam melakukan santet pring sedapur ini nggak mudah. Jadi dan nggak semua spiritual, bahkan nggak semua dukun menguasai ilmu ini. Jadi penebusan dengan mungkin dengan puasa, dengan tirakat, atau dengan apa namanya, dengan lelaku yang sangat memberatkan, dan makanya hasilnya seperti itu. Nah, ini sangat berbeda dengan santet-santet yang teluh-teluh yang biasa yang dari voodoo itu. Kalau voodoo atau santet yang lain itu hanya diarahkan ke satu titik. Misalkan si A yang bikin masalah sama orang ini dan hanya si A. Nah, tapi kalau pring sedapur ini beda. Makanya kenapa dikatakan pring sedapur? Jadi dilambangkan pohon bambu yang satu rumbun gitu ya, satu rumbun itu kena semua. Nah, jadi targetnya bukan satu orang, satu keluarga. Bahkan orang yang terkena santet pring sedapur ini rumahnya itu udah nggak bisa kalau orang masih dalam kategori keluarga ini. Jadi sangat luar biasa kalau untuk santet pring sedapur itu sangat luar biasa. Tapi untuk saat ini tetap masih ada ilmu ini, masih ada, cuman aku yakin nggak seperti dulu. Kalau dulu gampang banget untuk mencari, karena mengikuti zaman juga, karena itu sangat berat untuk ritualnya, dan nggak semua paranormal menguasai santet ini. Aku yakin nggak semua. Nah, gini Mas, untuk itu kan penjabaran santetnya. Sekarang saya menanyakan untuk penanggung, mungkin mereka ingin kesembuhan ataupun gimana. Itu kalau misalkan Mas Yanto berkenan, monggo dijabarkan. Kalau untuk penanggulangan atau pengobatan di dalam santet ini ya. Jadi gini, kan di situ ada bermacam-macam santet ya. Nggak cukup satu jenis atau dua jenis, bahkan ada yang sesuai pemahaman saya ada 5 ini tadi, dan itu berbeda-beda istilah untuk penyembuhan. Atau kalau untuk penanggulangan sih ya, intinya kalau kita selalu istilah kata sering melakukan positif, di saat ini kita punya salah terus kita minta maaf, ya insya Allah itu contoh untuk istilah kata apa ya, untuk menanggulangi. Tapi kan namanya manusia ya. Untuk cara pengobatan atau penanganan santet ini ya tergantung level ya. Tapi kalau ya di sini satu contoh untuk pengobatan santet yang ucapan ya. Mungkin dengan kalau itu aku yakin dengan istilah kata permohonan maaf mungkin itu sudah cukup. Kalau karena di situ masih apa ya, levelnya masih rendah. Karena apa? Si A ya belum tentu merasa bahwa dia tuh niat, tapi di situ juga nggak niat tuh hasilnya, nggak yang istilah kata bener-bener berapi-api. Kadang-kadang namanya manusia di saat dia dongkol, kesel ya, terucap lah itu, terdorong oleh emosi ini tadi. Dan mungkin orang itu juga pas powernya juga bagus, atau mungkin harinya juga bagus, sakit terjadi. Nah ini penanganannya masih mudah, jadi cukup insya Allah cukup minta maaf, perbaiki kesalahan, insya Allah ini udah cepat sembuh. Nah terus yang kedua kan santet batin.
Kalau santet batin ini sangat sulit untuk disembuhkan. Karena apa? Ya seperti yang tadi aku bilang, paranormal pun atau orang ngerti pun, ahli penerawangan pun susah untuk melihat siapa yang melakukan dan seperti apa. Paling cuman ada kata-kata, kamu pernah salah sama, kamu pernah berantem sama seseorang, kamu pernah ada masalah, seperti itu dong. Nah, kata-kata itu sebenarnya hanya kata-kata dugaan dan nggak bisa mempositifkan oh si A si B, karena santet ini yang cukup sangat halus. Satu, sangat halus, dan terjadinya santet batin ini tadi nggak semua orang bisa. Jadi hanya orang-orang, satu yang terzolimi, yang kedua yang mungkin punya tekanan luar biasa di situ. Setelah udah minta maaf, tapi masih tetap dihajar gitu. Akhirnya kan dia nggak berani mengucapkan, ya, nggak berani menunjukkan kemarahan, cukup melalui batin. Nah, itu sangat susah untuk ini. Nah, terus bagaimana untuk mengobatinya? Intinya kita introspeksi diri. Ya hampir mirip, cuman itu pun sebenarnya nggak menyelesaikan ya, istilah kata cukup minta maaf, karena namanya hati manusia itu lebih baik goresan di fisik, dikulit ya, lebih baik ditonjok itu cepat selesai. Tapi kalau urusan batin sangat susah. Tapi ya karena bagi Allah nggak ada yang nggak mungkin ya. Selama kita mau memperbaiki, menyadari kesalahan kita, insya Allah tetap di sini akan membantu, memberikan pertolongan kepada kita. Walaupun orang ini istilah kata belum bisa memaafkan, tapi kalau kita sudah menyadari istilah atau memperbaiki kesalahan kita, insya Allah tetap Allah memberikan perlindungan. Itu yang santet batin. Kalau untuk santet ritual, penanganannya ya karena di sini ada orang ketiga, tetap harus menggunakan untuk pinjaman orang ketiga juga. Kenapa? Soalnya beda dengan dua santet yang tadi, yang santet yang ucapan atau santet yang batin. Terus yang paling beda karena ini udah ada campur tangan orang lain. Nah, terus ini cara penanganannya atau pengobatannya ya tetap menggunakan orang ketiga juga, entah dengan minta tolong kepada kiai atau kepada pak guru atau mungkin orang-orang spiritual yang sudah paham untuk penanganan santet. Karena apa? Sebelum terjadi santet ini masuk ke jiwa raga seseorang ini, di target ini, dia kan melalui ritual, entah dengan menyembelih ayam lah, atau dengan mungkin yang itu dengan boneka atau apa dan sebagainya, atau mungkin melalui dengan proses ya yang istilah kata lumayan berat lah, sama. Itu untuk santet ritual. Terus santet yang diri sendiri. Nah, kalau sendiri-sendiri itu sangat mudah. Dikatakan santet perbuatan. Ini perbuatan diri. Misalkan kayak sampean ini, udah batuknya sudah parah. Terus aku bilang, "Oh, kamu sakitnya parah. Sementara jangan kamu ngerokok dulu. Jangan kamu minum atau melakukan sesuatu yang berat. Terus di situ kamu berhenti. Insya Allah ya semua akan kelar. Tapi kalau kamu masih tetap lanjut, ya aku larang untuk merokok, tapi kamu masih merokok karena sakitmu ini kan berlawanan. Nah, karena apa? Kenapa kok perbuatan dikatakan santet itu sesuatu yang menyakiti? Sama halnya begini, ada salah satu orang dan di situ dia itu punya harapan, kepengen memakan makanan yang enak, kepengen beli makanan enak di situ ya. Tapi dia nggak mau bekerja, dianya di situ males, nggak mau berusaha. Samanya menyakiti diri sendiri. Itu kalau untuk santet apa mas yang nomor 4 ini, Yang santet itu untuk diri sendiri itu sama halnya semacam karma itu apa lain? Bukan lain dengan karma. Kalau karma itu tabungan. Apa itu karma? Itu karena ulah manusia. Jadi kalau dulu kita pernah melakukan kesalahan, terus beberapa bulan atau beberapa tahun kemudian kita menerima rasa yang sama, nah itu dikatakan karma ya. Makanya karma itu adalah karena ulah manusia, jadi karena perbuatan. Kalau ini kan seketika, misalkan satu contoh, sampean
di dalam ilmiahnya sampean batuknya parah, di situ kan otomatis kalau sampean tetap rokok kan tetap makin tambah makin parah parah, kan, iya. bukan malah mengurangi tapi malah menambah. Beda dengan kalau karma tabungan ya. Jadi sesuatu kesalahan yang pernah kita lakukan mungkin beberapa bulan yang dulu atau yang lalu atau mungkin beberapa tahun yang lalu terjadi pada kita, nah itu yang dikatakan karma. Jadi beda dengan santet perbuatan itu tadi ya. Jadi kalau perbuatan seketika itu, nah, Kalau untuk yang santet alam sendiri, Mas? kalau santet alam itu atau santet yang dari Allah ya. Jadi ini karena di dalam kehidupan ini kita manusia ya, siapa yang menanam pasti akan menuai. Jadi di situ kalau kita itu mungkin terlepas ya, setiap manusia pasti punya iman, atau punya ya dikatakan Tuhan itu pasti. Nah, manusia ini melakukan kesalahan yang berlebihan. Udah dikatakan zolim atau mungkin dikatakan orang yang istilah kata ya pengennya itu menang sendiri, benar sendiri, tidak mau mengabaikan orang lain, nggak mau peduli dengan orang lain. Ya mungkin yang bisa dikatakan kafir, tapi kafir yang berlebihan itu kafir harbilah mungkin. Di sini akan ada murkanya Allah. Intinya perusak manusia ini. Tapi ini jarang kalau untuk ini. Tapi tetap ada. Tetap ada karena aku juga sudah pernah menemukan orang-orang seperti itu. Tidak untuk nilai menjalik sih. Mudah-mudahan cukup di situ, nggak sampai ada. Amin. Karena apa? Kalau untuk santet dari santet dari Allah atau murkanya Allah ini, manusia nggak bakalan. Kita mau berdoa seperti apapun ya. Walaupun di sini Allah itu maha memberilah. Inilah satu contoh, satu bukti Allah itu maha memberi. Allah memberikan sesuatu itu sesuai dari doa dan perbuatannya. Ya kan? Bukan kok Allah ini nggak suka sama dia terus dia dibikin sakit, suka sama dia dikasih enak, tidak. Allah tidak boleh kasih kok. Allah itu adil. Ya. Nah, Allah itu tidak akan, kalau orang Jawa bilang Allah itu gak bakal tega mentolo marang makhluk nek diani ya apa makhluk itu susah. Allah nggak tega itu. Tapi kadang-kadang makhluknya sendiri yang meminta. Ya. Nah, kadang apa namanya manusia itu kadang-kadang gini, kadang-kadang nggak sadar padahal di dalam doa itu kan ada 3 ya. Ini versi saya ya. Versi saya itu ada 3. 1 doa dari ucapan, kedua doa dari hati atau batin, yang ketiga doa dari perbuatan. Nah, manusia ini lupa, mungkin entah itu lupa atau mungkin kalau tahu sih pasti tahu ya. Namanya kita manusia beragama pasti tahu bahwa Allah itu maha memberi, Allah itu maha mengabulkan. Nah, di situ. Nah, sebenarnya kan makanya di saat kita melakukan kesalahan dan kita mendapatkan mungkin disakiti oleh salah satu manusia atau mungkin orang lain, kalau kita mau introspeksi diri, kita tidak akan menyalahkan. Karena apa? Di dalam hidup itu nggak mungkin ada asap tanpa ada api. Ya. Jadi entah itu kebaikan atau itu keburukan, semua kembali ke diri kita sendiri. Itulah bentuk Allah yang Allah maha mengabulkan. Jadi bukan kok berarti Allah itu pilih kasih ya. Allah maha adil kok. Nah, kalau mungkin sekilas dari doa-doa dari Al-Quran ataupun dari kitab-kitab suci itu, apa Mas yang mungkin yang sahabat-sahabat membutuhkan mungkin di rumah ataupun doa apa Untuk untuk menangkal aja gitu? Ya seperti jangan dari guru-guru para guru saya sih. Ya tetap jangan lupa kita setiap saat kita harus selalu berdoa kepada Allah, minta pertolongan dan perlindungan Allah. Ya kalau yang saya terima dari guru saya, ijazah dari guru-guru saya itu diingatkan di saat kamu mau tidur berdoalah. Itu paling ya karena aku itu bukan ahli di dalam
kitab ya. Aku ya terus terang aku tuh nggak bisa ngaji, jadi cuman yaitu dengan kita membaca, yaitu pertama Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, Ma'anas. Sebelum kita tidur, insya Allah kita akan nggak mudah terkena santet. Tapi kalau untuk yang masalah santet-santet itu kan ada, berarti kan yang dari perbuatan sebenarnya bukan hanya satu kan, dari ya batin, ya, dari apa namanya, yang santet ya semua sih dari perbuatan, cuma beda di sini kan dari batin, terus yang santet perbuatan atau yang dari Allah ini tadi, ya semua itu kembali itu perbuatan kita sendiri sih ya. Kalau kita mau introspeksi diri, ya, terus memperbaiki kesalahan, tetap melakukan sesuatu yang positif, insya Allah itu udah. Karena namanya santet itu ada dan nyata, itu bukan mitos. Oke Mas Yanto, terima kasih Mas Yanto untuk penjabarannya. Nah ini sahabat subscriber yang kemarin WhatsApp pribadi pada saya, ini udah terjawab semua oleh Mas Yanto tentang apa itu santet, jenisnya, penanggulangannya. Nah untuk sahabat subscriber ataupun yang melihat channel ini, ataupun channel Cerita Misteri, yang ingin konsultasi langsung dengan Mas Yanto, nanti tolong dicatat nomor teleponnya di bawah deskripsi. Terima kasih yang sudah menonton video, yang sudah subscriber. Saya doakan sehat selalu dan selalu dalam keberlimpahan. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.